you go to the what is the supporting point that you want to include, or you want to write about the topic sentence, and then you write the first supporting point, and then the second supporting point, next to the third supporting point, and then don't forget you have to close your paragraph with concluding sentence. Oke, jadi kalau mau buat kerangka karangan itu kita harus awali dengan topik sentence pastinya. Kemudian setelah topik sentence itu pasti ada supporting point yang kita tuliskan untuk menjabarkan atau menjelaskan topik yang sedang atau yang akan kita tuliskan. Nah, itu akan pasti ada beberapa supporting point. Nggak mungkin kan cuma satu supporting point untuk menuliskan satu paragraf. Pasti ada beberapa. Nah, di buku kita di situ ada dibuat supporting point yang pertama, supporting point yang kedua, sampai supporting point yang ketiga, dan diakhiri dengan kalimat untuk kesimpulan. Nah, untuk concluding sentence ini it's not every time you have to put it in the to end your paragraph. Jadi enggak selamanya concluding sentence itu harus dituliskan di akhir paragraf. Terkadang kenapa? Iya, terkadang dia malah tidak ada concluding sentence, tapi kita bisa tahu bahwa itu sudah akhir daripada paragraf itu gitu. Seperti kata Mbak tadi, tersirat. Jadi dia nggak harus in concluding atau as the conclusion. Penulisnya tidak perlu harus menuliskan suatu phrase yang menunjukkan bahwa itu adalah kesimpulan daripada paragraf itu. Tapi ketika kita membacanya, kita bisa tahu, oh paragraf ini sudah berakhir, sudah ada kesimpulan gitu. Oke? Paham sampai di sini? Okay, good. So I just want to ask you to make, if you really understand what we just talked about, please make one simple outline or simple paragraph outline. It's a free topic, topiknya bebas, singkat aja. Saya mau kalian buat sekarang satu topik sentence dan 3 supporting pointnya plus concluding sentence. Oke? Topiknya bebas, ya. Okay, yeah, you can try in bahasa and then we can translate it together later, okay? Okay, you got what my quick. Okay, just 3 minutes. Can be? 3 minutes is okay? 5 minutes? It's too long. 5 minutes you can't sleep, you know? Okay, 3 minutes. 3 minutes only, okay?
Hello? Okay, so who's, who wants to be the first to read the paragraph outline? Desti, are you ready? Okay, so what's the... Okay, okay. Membuat layang-layang. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay, kertas layang-layang, and then... Mm-hmm. So what's the concluding sentence? Okay. Ha- how's Mbak Yeni and Mbak Triayu? What's your comment untuk... Yes, yes. Can you give some comment or feedback? Bisa sedikit kasih saran apa ya untuk the first sentence? Yes. Okay, so the point is how to make a kite, right? How to make a kite, and then you mention again, a lot people, what dan a lot people, banyak orang-orang, kenapa tadi Mbak? A lot people love to or like to what? Banyak orang menyukai. A lot people love to fly a kite, menerbangkan layang-layang. Nah, sekarang ini ada dua, how to make a kite and then a lot people love or like to fly a kite. Menurut Mbak Yeni, ini bagaimana nih? And the conclusion, apa tadi kesimpulannya adalah itu adalah cara bagaimana membuat layang-layang sederhana, itu kan? Ya, that's the way how to make simple kite. Itu adalah cara untuk membuat layang-layang yang sederhana. Nah, tadi di topiknya atau di awal paragraf adalah cara membuat layang-layang. Kesimpulannya itulah cara untuk membuat layang-layang secara sederhana. Terus yang Mbak jelaskan
dari awal sampai akhir tadi supporting point 1 dan 2 dan 3 adalah cara-cara membuat layang-layang. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada muncul kata ini? A lot people love or like to fly a kite. Banyak orang-orang suka bermain layang-layang. Kenapa ada muncul kalimat ini di awal? Ini termasuk bagian dari mana? Dari topik sentence-nya kah? Atau dari supporting point-nya? Oke, kalau itu bagian dari topik sentence, Mbak Yeni Aryani bisa kasih tanggapan? Apakah setuju dengan bukan, itu bukan bagian supporting. Mbak Desti bilang ini adalah bagian dari topik sentence-nya. Sementara tadi di topik sentence itu sudah ada how to make a kite, bagaimana cara membuat layang-layang gitu. Or the ways to make a kite. Masih ingat nggak di modul 2 topik sentence itu dia harus bentuk kalimatnya gimana? Bisakah dia praise atau close, atau dia harus berbentuk complete sentence? Mbak Yeni datang kan TTM 1? Nah, kalau untuk membuat topik sentence kemarin yang kita bahas di TTM 1 bagaimana? Lupa ya? Oke. Let's see for a while, just for a while. Page 2.4. Yes, exactly. Jadi kalau tadi topik Mbak Desti how to make a kite, cara-cara membuat layang-layang, itu complete sentence kah itu? Yes, so how to make that phrase become a complete sentence? Bagaimana mengubah frasa itu menjadi satu kalimat lengkap yang nantinya jadi bisa topik sentence-nya? Mbak Triayu bisa bantu Mbak Desti? Idenya sudah ada nih, cara membuat layang-layang. Cuman bagaimana kita mau menjadikannya ini menjadi topik sentence yang menjadi suatu kalimat yang lengkap. Tadi sudah Oke. The process of making kite is easy. Bagaimana Mbak Desti, setuju kalau diganti topik sentence-nya menjadi the process of making kite is easy? Halo Mbak Desti? Sinyalnya ini ya, suaranya nggak kedengaran ya? Okay, well, I agree with Mbak Triayu that the process of making kite is easy. And then you go to the supporting point 1, that's like the first, as Mbak Desti said, you take this, you take glue, you take a paper, you take a piece of bamboo, and then you try to tie them up, ya kan? Tadi kan katanya diambil bambu, potong sesuai ukuran, diambil kertas, lalu diambil lem, dan kemudian direkatkan satu persatu. Tadi itu kan stepnya kan? Nah, kalau itu stepnya, itu termasuk nggak dari topik yang dibicarakan, yaitu process of making kite? Kenapa? Halo? Halo? Halo Mbak Yeni, dengar suara saya? Mbak Triayu? Mbak Desti? Oke. Oke.
Nah, tadi kan yang Mbak jelaskan di paragrafnya Mbak itu cara membuat layangan, ambil bambu, ambil kertas, dan ambil lem. Nah, itu termasuk gak dari kalau kita ganti topik sentence-nya menjadi the process of making kite is easy. Kira-kira itu relevan gak dengan topik sentence ini? Atau atau lebih relevan dengan yang tadi Mbak buat, topik sentence yang Mbak buat? Ya, the process of making kite is easy. Nah, karena proses membuat layangan itu adalah mudah atau gampang, nah maka dijelaskan proses pertama, cara pertama yaitu ini, cara kedua ini, cara ketiga ini, dan kemudian diakhiri dengan concluding sentence-nya yaitu itu adalah cara membuat layang-layang secara sederhana. Relevan nggak dari topik sentence sampai ke supporting sentence sampai diakhiri dengan concluding? Satu paragraf itu yang dibicarakan apa jadinya topiknya? Prosesnya. Nah, jadi kalimat tadi yang ada Mbak sebutkan, banyak orang menyukai menerbangkan atau bermain layang-layang. Kira-kira relevan nggak kalau kita masukkan di paragraf yang tadi yang sudah diganti topik sentence-nya itu menjadi the process of making kite is easy? Relevan? Relevankah dia dimasukkan ke dalam paragraf itu? Banyak orang suka atau senang bermain layang-layang. Kalau iya, prosesnya sangat mudah, tapi yang diterangkan di supporting point kan harus mendukung topik sentence. Nah, yang diterangkan tadi di supporting point-nya itu adalah step atau cara atau proses untuk membuat layang-layang. Nah, kalau kita tambahkan kalimat a lot people love or like to fly a kite, kan pasti ada alasan kenapa orang-orang suka bermain layang-layang. Mungkin satu, karena layang. Nah, nah itu kalau kita gabungkan atau kita masukkan ke proses cara membuat layang-layang, apakah itu relevan atau irrelevan? Irrelevan. Jadi dia harusnya iya, jadi itu bisa tetap dimasukkan tapi di paragraf yang berikutnya atau paragraf yang baru. Nah, di paragraf yang baru ini maka kita nanti akan menuliskan kenapa atau mengapa orang-orang suka bermain layang-layang. Tadi seperti Mbak bilang, bahan-bahannya mudah didapat, mungkin juga karena bisa dimainkan oleh semua umur, dan masih banyak alasan lain lagi gitu. Kira-kira Mbak Desti bisa paham? Oke, good. Kita lihat contoh yang untuk Mbak Yeni Aryani. Can you please tell us what's your paragraph outline that you have made it? Can you try in English? I know you can. Just try, okay? Sorry, I didn't get the topic sentence. What's the topic sentence first? Sorry? We just discussed that. Yeah, we just discussed that topic sentence should be in complete sentence. Oke, baiklah, dimaafkan. Okay, then. Okay, while you try to fix that, let's go to Tri Ayu. Yes, Mbak Tri Ayu. Okay.
So what's your topic sentence? Open university. Okay. Yeah. Is what? Is beneficial. Okay. Is beneficial for several reasons. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. And then? Okay. Yeah. Okay, let me read once more what Mbak Triayu had made. So she already made her simple outline. Dia buat kerangka karangannya. So the topic sentence is Open University is beneficial for several reasons, right? Yes, and then the first supporting point is it's beneficial from some people who stay in rural areas. Is that? Yeah, and then supporting point 2 is it's beneficial for some people that who can attend the regular class. Is that? Okay, and then the last supporting point, it's beneficial for some who do not have time. Is that? Oh yeah, who do not have spare time. And the conclusion is students who study in who is studying in open university have some advantages for some reason. Is that? Okay, so this is really good example. Okay, ini contoh yang sangat baik karena semua yang dibicarakan dari supporting point 1 sampai supporting point 3 itu semuanya itu mengacu atau sesuai atau relevan dengan topik sentence yang dibicarakan. Kalau kita ulang kembali, topik sentence-nya itu adalah manfaat atau keuntungan bersekolah di Open University itu ada beberapa alasannya, ya kan? Yang pertama itu bermanfaat untuk para mahasiswa yang tinggal di daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua, itu juga menguntungkan untuk beberapa orang atau beberapa mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kelas secara formal atau reguler. Ya. Dan supporting point ketiga itu juga bermanfaat untuk orang-orang atau mahasiswa yang tidak mempunyai waktu luang yang banyak, seperti para TKI di sini. Karena kan kerja dari pagi sampai sore atau sampai malam, jadi kelasnya itu hanya di kelas malam. Dan kemudian diakhiri dengan conclusionnya atau concluding sentence-nya, siswa atau mahasiswa yang sedang belajar di universitas terbuka mendapatkan beberapa manfaat yang menguntungkan mereka bersekolah di universitas terbuka. Oke? Jadi ini semua sangat mendukung dengan topik sentence yang dibicarakan, yaitu keuntungan bersekolah di universitas terbuka. Bisa dipahami, Mbak Yeni dan Mbak Desti? Halo Taiwan. Okay, I thought that you already sleep. Okay, Mbak Yeni Aryani, bagaimana dengan paragraph outline-nya? Udah selesai? Okay, let us help you. Okay, so what is the topic that you want to build up? Topiknya tadi
How to cure dengue fever. Okay, what's the first supporting point? Mm-hmm. Okay. And then the third. So you can say for the topic sentence to make it become complete sentence. You can start with the there are some reasons or there are three reasons how to cure dengue fever. Itu kan maksudnya tadi ada beberapa cara untuk menanggulangi demam berdarah, itu kan? Yeah, and then you start from the first supporting point. And don't forget you have to make it in complete sentence, okay? Don't make it in praise or close. Close bisa, close itu sama dengan uh, complete sentence, tapi jangan buat dalam bentuk praise. Jangan seperti tadi how to make a kite or something. Jadi benar-benar dia dalam bentuk complete sentence, kalimat lengkap yang ada subjek dan predicate-nya dan juga ada objeknya. Oke, paham Mbak Yeni? Yang bingungnya di mana? Tadi kalau contohnya Mbak Triayu bisa dipahami? Iya, topik centersnya tadi kan ada beberapa keuntungan bersekolah di universitas terbuka itu. Ada beberapa alasan gitu. Nah, si mbaknya jelaskan alasan pertama makanya bersekolah di universitas terbuka itu adalah menguntungkan. Yang pertama karena mahasiswa-mahasiswa yang di daerah terpencil bisa ikut sekolah di sini. Jadi kan kalau misalkan sekolahnya hanya ada di satu tempat, kalau misalnya hanya di Taipei, kan orang-orang yang jauh kayak di Kaohsiung, di Tainan, di Taichung kan nggak bisa ikut sekolah di sini jadinya. Nah, sementara kalau seperti universitas terbuka kan kita belajarnya online. Jadi mahasiswa dimanapun yang ada di Taiwan bisa ikut bersekolah di sini. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, yang nggak bisa menghadiri kelas secara reguler atau secara formal seperti di universitas-universitas lainnya yang belajar mulai pagi sampai siang. Nah, dia bisa bersekolah di ataupun bersekolah di universitas terbuka karena kita jamnya itu fleksibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, ya kan? Jam berapa mahasiswa bisa, nah di situ kita setting time-nya, kita setting waktu untuk belajarnya gitu. Bisa Mbak Yeni? Nah, sekarang permasalahannya kenapa bingung di paragraf outlining-nya Mbak? Mhm. Mau mengganti untuk ke kalimat lengkap gitu ya. Nah, kalau biasa praise itu dia itu adalah untuk judul. Misalkan kalau kita membaca suatu artikel atau suatu tulisan,